yang lain, dalam hal ini tersangka IU atau Iraua, istrinya, itu masih dalam proses melengkapi berkas perkaranya. Nah, dalam hal ini karena dia satu perkara, kemudian dalam dakwaannya terdakwa Randy Bajide, di situ yungto atau keterkaitan dari delik utamanya, primernya itu diyuntokan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP, di mana di situ dikatakan dipidana sebagai pelaku-pelaku mereka yang melakukan, itu pelaku material, dalam hal ini sudah terbukti terdakwa Randy Bajide, kemudian yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan. Nah, di sini ada kata kunci, ada 3, yaitu pertama bersama-sama melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan. Nah, dalam hal ini maka tersangka IU itu punya pilihan, apakah dia bersama-sama dengan terdakwa Randy melakukan, berarti sama-sama pelaku material, atau dia hanya menyuruh saja terdakwa Randy untuk membunuh kedua korban, atau dia turut serta ikut membunuh kedua korban. Nah, bedanya di mana? Terdakwa Randy sebagai pelaku material, maka dia harus memenuhi semua unsur delik yang didakwakan. Sedangkan kalau tersangka IU itu hanya menyuruh melakukan, berarti dia tidak ada di lapangan. Dia hanya menyuruh untuk Randy melakukan. Kalau dia turut serta, maka dia ada di lapangan, menyentuh korban, tetapi tidak harus memenuhi semua unsur delik yang didakwakan. Nah, tetapi fakta persidangan itu mengungkap paling tidak ada 2 titik yang menyebabkan berkas ini kita kaitkan ke tersangka IU. Kenapa berkasnya belum bisa P21 belum sekarang? bisa lengkap ya. Belum lengkap sekarang. Ada 2 titik di mana sejauh yang saya amati sebagai pengamat, yaitu pertama, terdakwa Randy Bajide itu dalam keterangannya membenarkan dan mengiyakan bahwa mobil Avanza itu digerakkan atau dioperasikan oleh tersangka IU. Dan ada saksi yang memberi keterangan bahwa ketika terdakwa Randy Bajide menyuruh dia untuk mencuci mobil itu di halaman kantor BPK Perwakilan NTT, di situ bagian luarnya kotor, bagian dalamnya itu ada bercak cairan coklat yang berbau amis, dan ada tanah putih. Dan itu tidak disangkal, tidak dibantah. Artinya bahwa patut diduga bahwa jenazah kedua korban itu pernah ada di dalam mobil Avanza juga. Patut diduga. Terserah ya. Nanti hasil penyidikan yang sekarang lagi dilakukan oleh penyidik dan dengan petunjuk jaksa ini mengungkapnya seperti apa. Nanti semuanya akan terbuka di persidangannya. Kalau dia sudah jadi terdakwa, maka terdakwa Iraua itu nanti itu akan dibuka di persidangan nanti. Itu kita belum tahu, tapi patut diduga seperti itu. Nah, kemudian ada fakta persidangan yang kedua, yaitu terdakwa Randy Bajide menyangkal bahwa dia yang menggerakkan mobil RAS itu 2 kali, padahal dia pada saat itu tidak ada pada mobil RAS. Dia bersama istrinya di rumah mereka di Alak, lagi tidur di sana. Tapi mobil itu bergerak 2 kali. Nah, siapakah yang menggerakkan itu? Dan itu sudah dipertanyakan oleh majelis hakim maupun JPU. Tetapi terdakwa menjawab tidak tahu. Nah, berdasarkan fakta persidangan itu, minimal 2 fakta persidangan itu, maka kemudian muncul informasi bahwa terhadap tersangka IU ada penambahan pasal. Selain pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa Randy Bajide, yaitu pasal 340, kemudian pasal 80 ayat 3, kemudian pasal 338,
kemudian pasal 80 ayat 4, yuntonya adalah pasal 55 ayat 1 dan pasal 76C. Itu pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa Randy Bajide. Nah, ternyata terhadap tersangka EU itu informasi yang kita dapat itu bahwa dia ditambah dengan pasal 221 KUHP. Pasal ini menunjuk bahwa patut diduga bahwa tersangka EU itu menyembunyikan pelaku lain atau memfasilitasi pelaku lain melarikan diri atau menghambat proses penyidikan dan penuntutan, atau juga tersangka EU menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, atau menghancurkan barang bukti, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya pasal 221 KUHP menunjukkan bahwa kemungkinan besar tersangka EU bukan peserta saja, tetapi dia juga adalah pelaku material bersama dengan terdakwa Randy. Oleh karena itu, maka konsekuensinya pidana mati, ancaman pidana mati yang sudah dituntut kepada terdakwa Randy Bajide, dan mudah-mudahan kalau memang hakim sependapat dengan JPU, maka bisa jatuh pidana mati terhadap terdakwa Randy Bajide. Pidana yang sama juga akan diancamkan kepada tersangka EU kalau besok dia jadi terdakwa. Bahkan kemungkinan besar dia alasan meringankannya semakin tipis dan lebih dekat kepada pidana mati. Kenapa? Karena ada penambahan pasal. Dengan kata lain, kalau kita lihat kisah kasus ini yang terungkap di persidangan terdakwa Randy Bajide, itu yang sudah clear adalah prakematian kedua korban, itu sudah clear, dan pasca kematian korban. Kepolisian Resor Kota Polresta Kupang Kota berhasil